Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban perundungan teman sekolahnya. sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Felicia Persilia dengan NIM 2405015020015. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan hasil analisis kasus berjudul Dilema Guru Milenial di Era Gawai dan Dekadensi Moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvianti dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil analisis dari kasus yang berjudul Dilema Guru Milenial di Era Gawai dan Dekadensi Moral. Kasus ini berangkat dari perundungan siber yang terjadi di SMA Bhinneka Harapan, di mana seorang siswa berprestasi menjadi korban hingga hampir mengakhiri hidupnya. Kejadian ini menunjukkan betapa besar pengaruh gawai dan media sosial terhadap perilaku siswa, sekaligus menimbulkan dilema bagi para guru yang harus mempertahankan moralitas di tengah tekanan dan kebijakan sistem sekolah. Nah, kelompok kami akan memberitahukan apa sih tujuan dari diadakannya presentasi pada kali ini. Jadi, melalui presentasi ini, kami akan menyampaikan solusi dan kesimpulan terkait kasus yang telah kami analisis, sekaligus dapat menjadi pelajaran penting dan pengembangan karakter bangsa di era digital. Baik, sekarang kita masuk ke dalam bagian solusi yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan pada kasus yang telah kelompok kami analisis ini. Jadi, untuk menyelesaikan kasus perundungan cyber di SMA Bhinneka Harapan diperlukan langkah jangka pendek dan langkah jangka panjang. Dalam jangka pendek, sekolah perlu memberikan pendampingan psikologis kepada korban, sekaligus menindak tegas para pelaku dengan sanksi yang mendidik. Sekolah juga harus menyampaikan pernyataan resmi yang menolak tegas bentuk perundungan serta mengadakan forum darurat yang melibatkan guru, siswa, dan orang tua. Sementara itu, pada jangka panjang, sekolah dapat membentuk tim khusus penanganan kasus cyber, memasukkan literasi digital dan pendidikan karakter dalam kurikulum, serta memberikan pelatihan kepada guru agar siap menghadapi tantangan di era digital. Peran orang tua juga harus diperkuat melalui pertemuan rutin dan kelas parenting digital. Pendekatan yang diterapkan sebaiknya menggabungkan empati dan strategi Ibu Tita dengan ketegasan dan pandangan Bapak Anton, sehingga penanganan menjadi tegas namun tetap manusiawi. Untuk mencegah kasus serupa terulang, sekolah dapat mengimplementasikan program Roots yang melibatkan siswa sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas bullying. Sekian presentasi saya pada kali ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari kasus siber tersebut. Kasus siber ini membuktikan bahwa masalah tersebut bukan hanya persoalan individu, melainkan gejala sistemik yang dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital, minimnya peran orang tua, birokrasi sekolah, dan rendahnya kapasitas siswa dalam menghadapi isu moral di era teknologi. Dilema guru milenial saat ini semakin berat karena mereka tidak hanya dituntut untuk mengajar, tetapi juga menjadi teladan, pembimbing karakter sekaligus pendidik literasi digital.
Oleh karena itu, pembangunan karakter di era digital dapat terwujud melalui kolaborasi antara sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Pelajaran yang dapat kita tarik adalah bahwa guru di masa depan harus memiliki empati, ketegasan, dan mampu beradaptasi dengan teknologi supaya dapat menjaga moralitas siswa sekaligus membekali mereka dengan empati dan tanggung jawab dalam menggunakan media di era digital.